Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 3 tema 7. Di subtema 4, Perkembangan Teknologi Transportasi. Di pembelajaran 2 kali ini kita akan belajar teks bacaan dengan judul Pergi ke Pulau. Ini ada di halaman 177 sampai dengan 180. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak ya. Kita lihat tujuan pembelajarannya dulu ya. Yang pertama, dengan membaca, adik-adik dapat menuliskan ide pokok dari teks perkembangan teknologi transportasi di lingkungan sekitar. Yang kedua, dengan mencermati gambar, adik-adik dapat menceritakan kembali informasi mengenai teknologi transportasi dengan memperhatikan lafal dan intonasi yang tepat. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai adik-adik. Dibuka ini ada di halaman 177 ya. Judulnya, teksnya adalah Pergi ke Pulau. Nah, Paman mengajak Benny ke Pulau Bunaken. Bunaken memiliki keindahan bawah laut yang terkenal di dunia. Saat bepergian ke Bunaken, Benny menggunakan perahu umum. Bagaimana suasana dalam perahu yang Benny tumpangi? Yuk kita baca teksnya yang tadi Karina bilang, judulnya Pergi ke Pulau. Paman mengajak Benny pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Perahu umum dapat ditumpangi siapa saja. Perahu yang ditumpangi Benny dapat memuat 30 orang penumpang. Di perahu, Benny bertemu banyak orang. Perahu berisi penumpang yang beragam. Ada penumpang laki-laki dan perempuan, ada anak-anak, remaja dan orang tua, ada penduduk setempat, pengunjung lokal, dan turis asing. Penumpang perahu mengenakan baju yang beragam. Turis asing mengenakan celana pendek dan kaos tanpa lengan. Ada juga yang memakai pakaian seragam. Semua penumpang duduk bersama-sama di dalam perahu. Selama di perahu, Paman menyapa penumpang. Paman juga berbincang-bincang dengan penumpang. Mereka tertawa bersama saat ada yang melucu. Mereka senang dengan suasana akrab di perahu. Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Paman bercerita bahwa Indonesia adalah negara pelaut. Transportasi air sudah digunakan sejak zaman dahulu. Awalnya, transportasi air hanya perahu kayu yang digerakkan tangan. Ada kano dan sampan. Sekarang orang-orang menyeberang laut dengan perahu mesin. Ada kapal feri yang dapat menampung banyak orang. Ada speedboat yang dapat bergerak dengan cepat. Ada kapal pesiar untuk pergi jarak jauh. Seperti apakah transportasi air di masa depan? Kalianlah penentu transportasi air di masa depan. Bersiaplah, belajarlah dengan tekun dan penuh semangat. Nah adik-adik, Karina akan review bacaan ini nih, suasana di perahu yang ditumpangi Benny ya. Lihat ada bermacam-macam penumpangnya ya, beragam. Ada ada penumpang laki-laki dan perempuan ya, laki-laki dan perempuan. Lalu ada anak-anak, ya ada remaja. Kemudian ada orang tua juga. Ya, ini ada orang tua. Kemudian ada penduduk asing dan ada turis juga. Ini rambutnya pirang ya. Nah, lalu adik-adik nih di zaman dulu itu perahunya masih bentuk perahu kayu ya. Dibuatnya dari pohon besar ya, lalu diukir atau dibuat sedemikian rupa sehingga membentuk perahu. Nah, kemudian menggerakkannya masih memakai tangan. Seperti contoh ini, namanya kano dan sampan. Ini bentuknya masih kayu ya. Nah, lama-lama semakin ke sini sudah dibuat teknologi baru, yaitu dengan ada mesinnya. Jadi yang menggerakkan itu adalah mesin, bukan tangan atau bukan bukan yang kayu ya, yang untuk mengayuh perahu ya. Nah, kita lihat adik-adik ya, kalau nanti di masa depan transportasi air akan jadi seperti apa?
Apakah mungkin nggak pakai mesin tapi pakai tenaga apa gitu ya adik-adik? Nanti yang akan menciptakan di masa depan. Makanya belajar yang tekun dan penuh semangat ya. Yuk kita lihat tugasnya. Yang pertama bacalah lagi teks pergi ke pulau dengan teliti. Garis bawahi kalimat pertama. Kita garis bawahi dulu ya. Nah, kalimat pertama yang pertama atau kalimat utamanya, Paman mengajak Beni pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Ini kalimat pertamanya. Lalu di kalimat kedua, di paragraf keduanya, perahu berisi penumpang yang beragam. Lalu di paragraf ketiga, selama di perahu, Paman menyapa penumpang. Ya, paragraf keempat, Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Dan paragraf terakhir atau kelima, seperti apakah transportasi air di masa depan? Ya, itu adalah kalimat pertama atau kalimat utama dari tiap paragraf. Nah, tugas kita adalah tuliskan isi cerita dari tiap paragraf. Nah, isi cerita itu berbeda dengan kalimat utama ya adik-adik. Bisa sama, bisa berbeda. Ya, kalau eh, kalau tadi kalimat utama itu kalimat yang ada di kalimat pertama setiap paragraf. Kalau isi cerita, isi kalimat yang menyatakan isi dari cerita dari seluruh paragraf tersebut. Ya, kita lihat yuk. Nah, ini sudah Karina jawabkan, tapi seperti biasa kita harus lihat dulu ya di teksnya. Yang pertama, paragraf pertama. Ya, kalau kalimat utamanya adalah ini. Tapi kalau isi ceritanya, Paman mengajak Beni ke Pulau Bunaken ya dengan perahu umum yang bisa memuat 30 orang. Nah, itu informasinya. Ya, ini informasi yang penting jadi kita harus masukkan ke isi cerita. Kemudian yang paragraf kedua. Nah, kalau yang ini perahu berisi penumpang yang beragam. Ya, kalimat-kalimat berikutnya menerangkan apa yang ada di sini. Ya, jadi isi ceritanya singkat tapi terdiri dari apa yang ada di paragraf tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, Paman menyapa, berbincang dan tertawa dengan penumpang lain di perahu. Ya. Kemudian yang keempat, transportasi air sudah ada dari zaman dahulu. Ya. Lalu diceritakan nih di zaman dulu ada apa aja sih perahunya nih, ada kano, ada sampan. Ya, lalu diceritakan perubahannya yang sekarang ada untuk transportasi airnya. Di paragraf terakhir, seperti apakah transportasi di masa depan? Ya, ini sama dengan kalimat utamanya karena isi ceritanya memang pertanyaan ini, ya. Nah, itu dia untuk isi ceritanya. Kita lihat apakah kita ada tugas lain. Alat transportasi terus berkembang. Berikut adalah gambar alat transportasi zaman dulu dan sekarang. Pasangkanlah alat transportasi dulu dan sekarang berikut ini dengan cara menarik garis. Ya, ceritakan perkembangan alat transportasi yang paling kamu sukai. Kita lihat yuk. Yang ini yang dulu, ya, yang ini yang sekarang. Kita lihat ini sepeda ya adik-adik, zaman dulu tuh sepeda terbuatnya bukan dari besi tapi dari apa nih? Ya, dari kayu. Nah, sepeda ada di sini yang sekarang. Ya, ada bannya, ada ini besinya ya. Nah, kita gariskan ke sini. Oke, kemudian berikutnya ini. Ini zaman dulu, ini adalah seperti kereta ya adik-adik ya. Kereta kuda, tapi kalau zaman sekarang tidak ditarik kuda tapi oleh mesin ya. Namanya mobil, pasti adik-adik tahu. Kita tarik garisnya ke sini ya. Nah, seperti ini. Lalu ini lokomotif adik-adik. Zaman dulu bentuknya seperti ini. Ya, masih jadul kalau kata kita sekarang ya, jadul banget bentuknya. Kalau sekarang udah keren banget kayak gini, ya. Jadi kita tarik garis ke sini. Nah, kemudian ini pesawat terbang. Zaman dulu sudah ada juga pesawat terbang. Ya, sudah diciptakan, baru-baru diciptakan seperti ini bentuknya. Dari kayu juga ya, kemudian sudah mulai ada mesinnya tapi belum seperti sekarang. Ya, jadi ini kita pasangkan dengan pesawat yang ada sekarang ke sini.
Lalu terakhir perahu ya. Sekarang ini bentuknya seperti ini, sudah modern sekali kapal pesiar. Ini Kak Rina gariskan sini ya. Nah, lalu tadi kita diminta untuk menceritakan perkembangan alat transportasi yang paling kamu sukai. Kalau Kak Rina paling suka perkembangan yang ini, ya, pesawat. Kenapa? Karena keren banget adik-adik, kita bisa melayang-layang di udara di suatu benda, ya bendanya tuh pesawat, ya, bisa membawa kita pergi dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat dan melalui udara, ya. Ini ada jetnya, lalu ada mesinnya sedemikian rupa sehingga bisa mengapung di udara dan berjalan. Nah, itu yang paling Karina sukai, ya. Nah, itu cerita dari Karina. Adik-adik nanti tuliskan sendiri berdasarkan adik-adik suka yang mana. Mungkin adik-adik suka sepeda atau mobil, ya. Silahkan sesuai dengan cerita adik-adik saja. Itu dia pembelajaran untuk kali ini adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun dalam materi yang diberikan. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Ditunggu video berikutnya ya adik-adik. Dadah!